Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kolaborasi antara Firdaus Oibowo dan Alvin Lim adalah babak baru dalam kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Kita semua pastinya merasa terkejut ketika munculnya Firdaus Oibowo yang tiba-tiba mendaftarkan diri menjadi kuasa hukum dari si Agus Salim. Di sisi lain, kita pasti akan mengatakan bahwa ini adalah contoh-contoh lawyer pansos, lawyer-lawyer yang mau numpang viral, lawyer-lawyer yang sedang mencari panggung, atau lawyer-lawyer yang sedang mencari popularitas. Bagaimana tidak, baru beberapa waktu kemarin, Firdaus Oibowo ini dia berstatement bahwa dia mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pratiwi Novianti. Walaupun pada kenyataannya, seorang Firdaus Oibowo ini tidak pernah dipilih oleh Pratiwi Novianti untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pers conference yang dilakukan oleh Firdaus Oibowo dan Alvin Lim. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menyaksikan cuplikan video ini sampai akhir. Mari kita simak bersama-sama pers conference yang dilakukan oleh Firdaus Oibowo dan Alvin Lim berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Bicara dulu deh. Siap, terima kasih. Silakan. Jadi, terima kasih banyak pemirsa. Hari ini, alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana Undang-Undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Alasannya apa mungkin mau bergabung dengan timnya Agus sendiri gitu? Jadi untuk supaya jelas ya, tim Agus ini ada dua tim. Walaupun saya dan Bang Farhat kita satu hati satu visi, tapi kita bagi tugas ya, kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhat bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan, tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus, kita lebih concern ke menciptakan dunia media sosial yang bersih. Sebentar Bang. Siap. Kita ini kan Lanjut. macan sama naga Bang. Iya. Takut keceplosan kena Undang-Undang ITE. Oh iya, itu tanda tangan dulu ini. Ini gabungnya macan. Jadi ini sama teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, harus betul. ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Izin agak dikit Bang. Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Boleh bacain intinya Bang. Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE ya, pasal 28 untuk pasal 45 dan lain-lainnya. Jadi ini nanti ada juga beberapa perkara juga yang akan kita ini kan, termasuk dengan permohonan audit rekening yayasan dan lain-lainnya gitu. Jadi ini saya tangan dulu sebelum saya berbicara ya. Saya parah dulu, saya tahu karena belum ada surat kuasa. Betul. Kita jangan sampai saya di prank kan. Benar, Tapi kalau ini orang benar nggak mungkin prank. Tiap halaman. Tiap halaman. Sini. Ya. Tiap halaman diparap aja. Iya. Oke, tanda tangan saya tiap halaman sudah. Ya. Oke, Bang. Siap. Jadi sudah resmi dan sah, teman-teman. Oke ya. Resmi dan sah, Bang Firdaus Oibowo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya, di bawah bendera LQ Indonesian Law Firm. Ya. Oke. Dan saya bersama Pembasmi Perkumpulan Badan Advokat
Solidaritas Merdeka Indonesia bergabung dengan LQ Indonesia Law Firm. Oke, Bang Daus, mungkin apa alasannya bergabung merapat ke tim kuasa hukumnya Agus ini? Kan sebelumnya juga menjadi kuasa hukum Novi gitu, Bang. Jadi begini, saya ini kan advokat yang telah disumpah ya, yang termaktub dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kebetulan juga ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk bergabung dengan Bang Alvin Lim. Tetapi kedatangan saya ke sini juga sebenarnya silaturahmi untuk membahas masalah PIK ya tadinya. Betul. Jadi kita masalah Pantai Indah Kapuk. Karena saya ketua umum masyarakat, ketua umum lembaga bantuan hukum masyarakat penjaga Pantai Indah Kapuk kan gitu. Artinya di sini LBH itu yang saya dirikan dan saya berbicara dengan beliau, konsultasi, dan kita tadi udah podcast masalah PIK ya. Tapi sekarang ini karena kita satu ternyata ya, kita ini ternyata sejiwa tapi kita beda. Kalau beliau ini kan naga, kalau saya singa gitu. Jadi akhirnya ya udah kita gabung aja deh. Sama-sama galak, tapi yang satu di langit, satu di darat. Ya, darat, jalan bareng gitu. Alhamdulillah hari ini resmi, dan mungkin secara spesifik karena beliau yang tahu permasalahan nanti ke depannya, saya makmum aja. Silakan, Bang. Iya. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten Dari ujung Lampung, dari ujung Sumatera sampai ke Papua, saya udah terkenal. Jadi nggak perlu pansus-pansus, di luar negeri pun orang tahu saya kok. Gitu. Pak Firdaus, izin. Ya. Pak Firdaus bisa jelasin nggak alasan spesifiknya apa menurut pengacaranya Novi kemudian bergabung ke Pak Alvin secara spesifik aja? Iya. Mungkin bisa dijelasin. Saya kan begini, saya ini kan masuk ke situ dengan niat ikhlas untuk membantu, karena saya lihat beliau ini kan wanita yang memang sedang terpuruk ya pada saat itu, dan saya datang ke situ ditarik, bukan saya memohon, dan itu udah diakui oleh rekan saya kan gitu. Jadi nggak ada alasan Novi bilang saya bukan pengacara, namun saya tidak nyaman akhirnya ketika Novi mengeluarkan statement bahwa dia itu bukan klien saya, atau saya bukan pengacara dia. Jadi saya dengan inisiatif daripada saya ini dipermalukan oleh Novi, saya mendingan mundur gitu. Dan kebetulan setelah saya mundur banyak yang telepon, "Bang, gabung Bang sama Bang Alvin, Bang ini, Bang itu, Bang ya." Akhirnya saya baru hari ini ketemu dengan beliau. Selama ini saya memang sering benturan dengan beliau masalah opini gitu. Jadi baru ini kami damai dan berbaik hati. Kalau kemarin kami sama-sama keras gitu. Itulah dunia pengacara ya, Bang. Betul. Sama-sama sewan buas kita. Pak Alvin, Pak, rencananya bikin LP-nya kapan, Pak? Minggu depan. Minggu depan. Jadi batas waktu tanggal 8 ya, tanggal 8 tuh weekend. Senin saya masih training, Selasa cuci darah, kemungkinan Rabu kita udah siap bikin laporan polisi kalau mereka nggak menaati apa yang dimintakan dalam surat somasi. Bang Firdaus juga ikut serta. Oh, pasti. Kan ada kuasa. Panglima ini. Iya, saya udah ada surat kuasa, jadi saya akan ikut berbicara tentang itu dan untuk membela hak hukum daripada Agus. Karena ini kan secara yuridis saya sudah ada buktinya. Saya jangan sampai kena prank lagi kan gitu. Karena saya yakin lah kalau Bang Alvin ini orang baik dan nggak tega gitu kan, bukan sejenis penjahat kan gitu. Jadi artinya dia sangat bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban moral terkait dengan kuasa secara substitusi dan secara lisan. Artinya di sini saya sudah merasa puas di sini, dianggap benar-benar secara profesional. Saya pengacara yang memang menjalankan profesi sebagai pengacara secara profesional juga. Menanggapinya seperti apa, Bang? Nanti itu kan ini ada dua law firm yang bergabung nih, ya, dari LQ Law Firm dan saya pembasmi dan law firm saya. Ini akan kita kaji semua sejauh mana. Bahkan saya akan menggunakan delik aduan relatif atau biasa. Nanti bagaimana caranya saya ini, karena ini udah berkaitan dengan kegaduhan ya, yang berkaitan dengan ketertiban umum. Jadi saya ingin melihat nih bagaimana sejauh mana pemerintah Indonesia melalui PPATK dan lain-lainnya nanti akan mengaudit Yayasan Novi dan mengaudit semua rekening-rekening Yayasan Novi dari hilir sampai hulu gitu. Dari hilir sampai hulu gitu. Bang, balik lagi nih ke topik awal ya, Bang. Ya. Ini kan memperkeruh atau kisruhnya Abang akan melaporkan siapapun nantinya. Ini kan benang merah kan donasi. Tapi pada saat ini kan donasi ini juga ada titik terang nih, Bang. Yang akan diobatin Agus. Ini semalam kan sudah saling memahami dan saling ketemu sesama PH, Bang.
Ini untuk para netizen juga bilang ini disayangkan nggak? Disayangkan bang, gitu loh, untuk berkembang untuk fokus laporan lagi. Gimana pendapat abang? Ini adalah dua tindakan pidana yang berbeda ya, deliknya beda, lokus deliktinya juga beda, tempusnya juga berbeda. Kenapa? Karena kalau soal uang itu adalah ketika uang itu diambil oleh Novi, itulah mulanya problem, tempusnya, waktu kejadian. Sedangkan waktu kejadian Agus ini adalah ketika sudah banyak bertengkaran, mulailah timbul konten-konten belakangan. Nah ini adalah delik aduan atau kejahatan, dugaan kejahatan yang kedua di situ. Nah, yang kami tanganin adalah yang kedua, tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya pula dengan dendam di situ, dan bahkan tanpa, mohon maaf ya, tanpa kuasa dari Agus pun kami bisa melapor karena ini pasal 28, bukan pasal 27. Kalau pasal 27 benar delik aduan absolut harus korban. Tapi ini ada. Oke guys, itu adalah pers conference yang dilakukan oleh Firdaus Wibowo dan juga Alvin Lim. Dari obrolan mereka, saya secara pribadi mau tanggapi bahwa yang pertama, kedua lawyer ini mau menunjukkan kepada kita adalah sosok-sosok lawyer yang sedang cari nama. Lawyer-lawyer pansos. Apapun alasan mereka, saya pikir tidak bisa diterima oleh logika akal sehat kita. Kenapa saya harus katakan demikian? Yang pertama, saat ini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana ada sebuah perjuangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Menteri Sosial, yakni Bapak Saiful, untuk bersama-sama mendamaikan persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Itu yang pertama. Lalu pada poin yang kedua, kita juga menyaksikan bagaimana Menteri Sosial sudah mendamaikan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo alias Densu. Lantas, apa gunanya atau apa fungsinya kehadiran dari orang-orang seperti Alvin Lim dan Firdaus Wibowo, dan mereka mengaku diri sebagai kuasa hukum dari si Agus Salim? Sementara pihaknya Agus Salim sendiri sudah memilih berdamai dengan Pratiwi Novianti. Karena yang difokuskan oleh Pratiwi Novianti dan Agus Salim itu adalah untuk pengobatan dari matanya si Agus Salim. Tentu ini sangat membingungkan buat kita semua. Sehingga saya secara pribadi mau menarik kesimpulan bahwa kedua lawyer ini, yakni Firdaus Wibowo dan Alvin Lim ini, adalah lawyer-lawyer yang mungkin sengaja dibentuk untuk memproduksi persoalan baru. Sehingga dengan demikian saya berharap bahwa Menteri Sosial setidaknya harus bertindak tegas kepada dua lawyer ini. Lalu pada poin yang kedua, di mata saya melihat bahwa apa yang dilakukan atau apa yang ditunjukkan oleh seorang Firdaus Wibowo ini benar-benar membuktikan kepada kita adalah contoh-contoh lawyer yang tidak punya etika. Contoh-contoh lawyer yang minim moralnya. Bagaimana tidak? Baru beberapa hari yang lalu dia berstatement bahwa dia mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pratiwi Novianti. Ya, walaupun pada dasarnya kita sudah mengetahui klarifikasi dari Pratiwi Novianti bahwa sesungguhnya si Firdaus Wibowo ini baru sebatas rekan konsultasi, belum sah dipilih sebagai lawyer atau kuasa hukum. Apakah ini merupakan upaya balas dendam yang dilakukan oleh Firdaus Wibowo kepada Pratiwi Novianti? Jika benar demikian, menurut saya ini adalah salah satu cara yang mau mencoreng marwahnya dia, harkatnya dia, profesionalitasnya dia sebagai seorang pengacara. Saya berharap bahwa hal-hal yang dilakukan oleh seorang Firdaus Wibowo ini tidak ditiru oleh kita generasi penerus bangsa. Karena bagi saya secara pribadi, ketika seorang Firdaus Wibowo melakukan cara seperti ini, bisa kita katakan bahwa ini adalah contoh-contoh lawyer yang pelin-pelan, lawyer yang tidak konsisten. Lalu pada poin yang kedua, saya berharap bahwa pihak dari Pratiwi Novianti alias Novi juga bisa merespon atas tudingan serius yang dilakukan oleh Alvin Lim. Dalam cuplikan video yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial, ketika seorang Alvin Lim ini menuding Pratiwi Novianti sebagai wanita pelacur dan juga penjual narkoboy. Dan saya berharap para kuasa hukum dari Pratiwi Novianti
Jangan tinggal diam dalam menanggapi persoalan ini. Karena menurut saya secara pribadi ini adalah tudingan serius yang harus direspon, dan bila perlu si Alvin Lim ini harus segera diproses. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa kita harus lebih jeli. Jangan sampai kita terprovokasi dengan narasi-narasi yang dibangun oleh kedua lawyer ini. Karena menurut saya kolaborasi yang ditunjukkan oleh Firdaus Wibowo dan Alvin Lim ini adalah kolaborasi yang sengaja diciptakan untuk memproduksi persoalan-persoalan baru. Sehingga tadi kita saksikan bersama-sama bagaimana statement yang dilontarkan oleh seorang Alvin Lim bahwa antara dirinya dan Farhad Abbas ini mereka berdua sudah membagi tugasnya masing-masing. Di sisi lain, Farhad Abbas dia bertugas untuk mengawal tentang pasal 369, sementara si Alvin Lim ini dia hadir untuk menciptakan persoalan baru. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Alvin Lim hari ini, dia sengaja mau menggantikan posisi dari si Farhad Abbas yang selama ini kita ketahui bersama-sama seringkali memproduksi persoalan-persoalan tersebut. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini bisa menambah informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pertiwi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Mari tetap kita gunakan logika akal sehat kita, pakailah akal yang waras, jangan sampai kita terjebak dengan statement-statement yang dilontarkan oleh si Alvin Lim dan juga Firdaus Wibowo itu. Begitulah kira-kira.